Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maksum dari kelas SI 601 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan eh, menjawab terkait pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Data Warehouse. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan apa itu karakteristik dan skema pada data warehouse. Data warehouse sendiri memiliki karakteristik utama yang mencakup orientasi subjek, kemudian integrasi data, kemudian data bersifat tetap, dan data dibuat dalam rentan waktu tertentu. Nah, kemudian untuk skema data warehouse sendiri terbagi menjadi tiga, ada skema bintang, skema salju, dan skema galaksi. Nah, skema bintang ini adalah skema yang memiliki tabel fakta di tengah yang dikelilingi oleh tabel dimensi yang tujuannya untuk memudahkan analisis multidimensional. Kemudian untuk skema salju sendiri merupakan skema di mana ada proses dinormalisasi dengan tabel dimensi yang terkait yang tujuannya untuk mengurangi redundansi data namun memperkenalkan kompleksitas tambahan. Kemudian yang ketiga adalah skema galaksi, di mana skema ini terdiri dari beberapa klaster skema bintang yang terhubung melalui tabel fakta bersama. Memungkinkan integrasi data dari berbagai area bisnis secara holistik. Kemudian untuk selanjutnya adalah soal kedua, jelaskan arsitektur pada data warehouse. Arsitektur data warehouse sendiri adalah kerangka kerja yang menggambarkan struktur dan aliran data dalam lingkungan data warehouse. Nah, di sini saya menggambarkan untuk arsitektur data warehouse di sini ada data source, staging area, data warehouse, data mart, dan user. Nah, data source itu sendiri merupakan sumber asli data seperti basis data operasional dan aplikasi bisnis. Kemudian ada proses staging area. Ini merupakan tempat penyimpanan sementara untuk data yang diekstrak sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Nah, di staging area ini terdapat proses yang namanya ETL. Kemudian ada data warehouse itu sendiri yang merupakan repositori sentral yang menyimpan data terintegrasi untuk analisis. Kemudian untuk data mart sendiri merupakan subset dari data warehouse yang difokuskan untuk analisis departemen atau fungsi bisnis tertentu. Dan yang terakhir sendiri adalah user atau pengguna akhir yang mengakses dan menggunakan data untuk analisis dan pengambilan keputusan. Nah, dengan arsitektur ini, data mengalir dari sumbernya ke area staging lalu dimuat ke dalam data warehouse atau data mart untuk digunakan oleh pengguna akhir dalam analisis bisnis. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu jelaskan mode dimensional data warehouse. Nah, mode dimensional data warehouse ini sendiri merupakan teknik struktur data yang dioptimalkan untuk penyimpanan data di data warehouse. Nah, tujuannya sendiri untuk mengoptimalkan database agar proses pengambilan data lebih cepat. Model dimensi dalam data warehouse dirancang untuk membaca, menjumlahkan, menganalisis informasi numerik seperti nilai, saldo, jumlah, bobot, dan lain-lain di dalam data warehouse. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan antara physical dan logical modeling pada data warehouse. Nah, di sini saya membuat tabel terkait untuk perbedaan antara logical dan physical modeling. Dari sisi aspek definisi sendiri, logical modeling merupakan struktur data pada tingkat abstraksi tinggi tanpa memperhatikan implementasi fisik. Sedangkan physical untuk definisi sendiri merupakan mendesain implementasi fisik dari model data logical dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis. Nah, untuk perbedaan pada aspek tujuan sendiri, logical modeling digunakan untuk memahami kebutuhan bisnis dan aturan terkait data, sedangkan untuk physical modeling bertujuan untuk menerjemahkan model logis ke dalam struktur fisik untuk mengimplementasi
untuk implementasi di database. Kemudian dari segi aspek elemen utama, logical modeling memiliki elemen entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Kemudian untuk physical modeling memiliki elemen tabel fisik, kolom, tipe data, indeks, partisi, kemudian ada primary key dan foreign key. Untuk contoh sendiri, logical modeling mempunyai contoh diagram entity relationship atau ER. Kemudian untuk physical modeling, contohnya adalah skema database, struktur tabel, dan pengaturan storage. Selanjutnya adalah soal nomor 5 atau yang terakhir. Jelaskan apa itu ETL pada data warehouse. Nah, ETL ini adalah kepanjangan dari extract, transform, dan load. Extract merupakan proses mengambil data dari berbagai sumber. Transform merupakan proses mengubah data menjadi format yang sesuai dan konsisten. Dan load merupakan proses memuat data ke dalam data warehouse. Nah, contoh aliran ETL yang pertama untuk contoh extract sendiri dapat dicontohkan. Yang pertama proses ambil data pelanggan dari basis data CRM, proses ambil data penjualan dari sistem ERP. Kemudian untuk contoh dari transform sendiri adalah proses pembersihan data pelanggan dari duplikasi, proses konversi format tanggal penjualan menjadi standar, kemudian ada proses hitung total penjualan per pelanggan. Kemudian untuk contoh load, yang pertama adalah muat data pelanggan yang sudah dibersihkan ke dalam tabel pelanggan di data warehouse, ada muat data penjualan yang sudah dikonversi ke dalam tabel penjualan di data warehouse. Mungkin cukup sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester data warehouse yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Ali Maksum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.